Ahmad Hikam bin Komarudin Rawangsari Pangkalan Lesung Pelalawan Riau, Maulana Akrom bin Jarwani Mekarjaya Gantar Indramayu, dan Sohibul Mighfar bin Abdul Matin Sumbersari Pagadan Subang. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemuda pernah bersumpah kepada Indonesia akan bersatu dalam tumpah darah bangsa dan bahasa. Menyedihkan jika pemuda ikut mempertajam perpecahan, malah aktif menyebarkan ujaran kebencian. Gampang hanyut oleh informasi sembarangan, larut dalam propaganda informasi murahan. Jangan mau sekedar menjadi serdadu bagi generasi tua, sebab masa depan justru milik kita para pemuda. Jadilah penenang bagi rakyat yang gelisah. Jadilah penentu ketika semua jalan terlihat buntu. Sebagai pemuda yang hidup di era globalisasi ini, di mana berita mudah diakses kapanpun dan dimanapun, kita harus menjadi informan yang budiman. Tidak menyebar berita hoax. Dan tidak mengujar kebencian. Kita harus menginformasikan suatu berita sesuai dengan fakta. Hal ini juga senada dengan kajian gramatika bahasa Arab, bahwa jika ditinjau dari segi etimologi, khobar memiliki arti berita. Sedangkan kalau dikaji dalam perspektif nahwiyah, maka khobar memiliki pengertian yang berbeda. Hal ini merujuk pada apa yang ada dalam untayan syair karya monumental Asy-Syaikh Al-Imam Abu Abdillah Jamaluddin Muhammad bin Abdillah bin Malik At-Ta'i Al-Andalusi. Wal khabarul juz'ul mutimul faidah, Allahu barun wal ayadi syahida, wa mufradan yati wa yati jumlah, hawiyatan ma'na alladhi siqatlah. Khobar ialah bagian yang menyempurnakan pemahaman bersamaan dengan mubtada, seperti lafal Allahu barun dan al-ayadi syahidah. Ada kalanya khobar itu berbentuk mufrad dan berbentuk jumlah yang di dalamnya mengandung mana mubtada. Khobar terbagi menjadi dua, ada khobar mufrad dan ada khobar jumlah. Khobar mufrad ialah ma laisa jumlatan wala shibhaha walau kana musannan au majmu'an. Khobar yang bukan berbentuk jumlah dan syibah jumlah, meskipun berbentuk tasniyah atau jama'. Contoh dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 31-32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Janganlah kalian menjadi orang-orang musyrik, yakni orang-orang yang memecah belah golongan mereka dan mereka menjadi beberapa golongan. Setiap golongan berbangga dan apa yang ada pada golongan mereka. Mahalus syahid lafad farihuna. Lafad farihuna ini merupakan khobar mufrad karena lafad farihuna bukan berbentuk jumlah, baik jumlah ismiyah atau fi'liyah, dan bukan pula syibah jumlah, dhorof dan jar majrur. Lafad farihuna ini dibaca rofa karena merupakan khobar dari mubtada kullu hizbin. Alamat rofanya menggunakan wawu karena lafad farihuna merupakan jama' mudzakkar salim dari mufrad farihun. Ayat ini menunjukkan bahwa setiap firqah berbangga dengan apa yang ia percayainya. Menyangka bahwa hanya dirinya saja yang benar dan menganggap kelompok selain mereka itu sesat. Contoh lain ialah buah pikir Hujatul Islam Asy-Syaikh Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali dalam karya monumentalnya Kitab Ihya Ulumuddin. Wal mulku wad dinu tau'amani fad-dinu aslun wa sultanu harisun wa ma la aslalahu famahdumun wa ma la harisalahu fadha'i'un. Negara dan agama adalah saudara kembar. Agama adalah dasar sedangkan negara adalah penjaganya. Sesuatu tanpa dasar akan runtuh dan dasar tanpa penjaganya akan hilang. Mari kita bahas. Mahalus syahid, lafaz tau amani ini menjadi khobar mufrad karena bukan berupa jumlah ismiyah atau fi'liyah dan bukan berupa syibih jumlah. Meski lafaz tau amani ini berbentuk tasniyah. Lafaz tau amani dibaca rofa menjadi khobar mufrad dari mubtada lafaz al-mulku. Ciri rofanya menggunakan alif karena lafaz tau amani merupakan masdar goromim bentuk tasniyah mudzakkar dari mufrad lafaz tau amun. Dari penjelasan Syekh Imam
Imam Al-Ghazali ini mengindikasikan bahwa kita harus menyikapinya dengan sikap moderat. Sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, khairul umuri awsatuha, sebaik-baik persoalan adalah yang tengah-tengah. Artinya tidak ekstrim kanan dan tidak ekstrim kiri. Kita harus mengambil jalan tengah dan keseimbangan antara dua hal yang berbeda atau bertentangan. Seperti keseimbangan antara konsep dan realitas, usul dan furu, keseimbangan antara relasi agama dan bangsa. Berlanjut ke pembahasan yang kedua, yakni khobar jumlah. Yang dimaksud dengan jumlah di sini ialah jumlah fi'liyah, fi'il fa'il, jumlah ismiyah mubtada khobar, dan syibeh jumlah dzaraf dan jar majrur. Dengan syarat jumlah itu masih berhubungan dengan mubtada. Bila tidak memiliki hubungan dengan mubtada, maka tidak bisa menghasilkan faedah ikhbar dan tidak dinamakan dengan kalam. Dalam hal ini kami hanya akan membahas khobar jumlah fi'liyah, mengutip makalah Syekh Abdullah Al-Mu'tazi di dalam kitab Adabud Dunya wa Din karya Syekh Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Bashri Al-Mawardi yang dikenal dengan Imam Mawardi. Al-mulku bidini yabqa wa dinu bil mulki yaqwa. Kekuasaan yang bersanding dengan agama akan menjadi stabil dan agama yang bersanding dengan kekuasaan akan menjadi kuat dan kokoh. Pokok pembahasannya yaitu lafadz yabqa. Lafadz yabqa ini menempati ma'rufa karena menjadi khobar jumlah fi'liyah dari mubtada lafadz al-mulku. Lafadz yabqa dibaca rofa menjadi khobar mufrad, menjadi khobar jumlah dari mubtada al-mulku karena lafadz yabqa merupakan fi'il mudhari yang disepikan dari amil jazim dan amil nasib. Pernyataan Syekh Abdullah Al-Mu'tazi ini mengindikasikan bahwa ketika kita menginginkan negara yang stabil, rakyat menjadi makmur dan sejahtera, maka kita harus menjalin hubungan baik dengan pemimpin negara. Bahkan syariat Islam memerintahkan ulama dan umat Islam menjalin hubungan baik dengan pemimpin negara. Tidak merasa kaku serta menganggap bila dekat dengan penguasa akan menodai kehormatan diri dalam beragama. Karena dakwah dan pemerintahan merupakan dua pilar perbaikan terhadap umat. Bila keduanya bertemu dan bersatu, maka tujuan dan sasaran dakwah tercapai. Cita-cita membangun umat akan terrealisasikan Dan integritas suatu bangsa akan tetap terjaga. Sekian, terima kasih.